Mungkin saya buka ya, tanya Iya, silakan Pak. Enak ini Pak. Ya, mangga. Terima kasih Ibu sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Sebetulnya saya tidak punya kompetensi di dalam menjalankan pertanahan. Ada diperintahkan oleh Ibu Ana dan dirayu oleh Ibu Pak Kuswara, sehingga saya harus ada di sini. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya beda dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara terlebih dahulu. Saya diminta oleh Bu Ana dan Pak Kuswara itu melihat persoalan ini dari kacamata hukum administrasi, di kacamata persoalan-persoalan kaitannya dengan jabatan notaris, kacamata yang kaitannya dengan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris atau PPRT. Kira-kira itu temanya, karena soal hal-hal berkaitan dengan HPL dan kompleksitas permasalahannya sudah banyak dibahas tadi. Nanti juga Pak Gabit juga akan bicara tentang hal itu dengan tuntas. Saya ingin menyampaikan ini saja dari beberapa paling lama 12 menit. Mana punya tukang mikrofonnya? Nah, ke bawah, gitu. Next, bagus sekalian. Misalnya tanah itu memang sama dengan sekarang itu isunya syarat, suku, agama, ras, antar golongan, dan setengah lagi suku, agama, ras, tentang tanah. Sensitif, penuh konflik, penuh masalah, penuh uang, penuh di dalam itu ada penderitaan, ada kompleks kan, ada fisik, anak bisa diukur, bisa dirasakan, ada kegiatan di atas tanah dalam berbagai macam aspek perekonomian dan sebagainya. Tapi ada juga ada sumber daya sosial di dalamnya. Nah, yang kita memang akan agak banyak pentingnya itu karena sebagai sumber daya sosial, bukan hanya sebatas sumber daya ekonomi. Nah, di dalamnya juga ada seperangkat hak yang harus dipenuhi oleh negara, dan ujungnya adalah bagaimana negara mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan memastikan pertanahan ini dengan adil, dengan pasti, dan bermanfaat bagi semua. Kira-kira aspek hukum yang ada dalam lingkup tanah itu kira-kira aspek ini, sama dengan tata ruang juga. Dilanjut Pak Bu. Nah, kalau bicara tentang HPL, saya yakinkan dengan Pak Dr. Daud, Pak, mengapa HPL harus menjadi concern kita dalam memastikan bahwa pasal 33 ayat 3 itu bentuk memastikan di dalam undang-undang pertanahan ada kaitannya dengan nuansa pasal 3 ayat 3, dan itu ditangkap itu oleh undang-undang yang disebut dengan HPL. Di HPL diletaknya di ayat pasal 33 ayat 3. Jadi kalau ada pasal 33 ayat 3 itu, nampaknya HPL itu mesti punya orientasi, punya komitmen, punya konsekuensi dari pasal 33 ayat 3. Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan pertanahan itu berkaitan dengan HPL, harus di ujungnya untuk sebesar-besar kemanfaatan rakyat. Jadi kalau begitu, hemat saya, HPL ini jangan dianggap sebagai sebuah hak yang bisa di ujungnya adalah kepentingan semata-mata orang-orang atau kelompok yang berusaha, tapi harus berkait, berdiri dampak, berefek dan akibat pada kesejahteraan rakyat. Itulah esensi HPL. Jadi kalau tadi disukai tentang bagaimana caranya, siapa subjeknya, apa objeknya, begitu, bagaimana penempatan haknya, bagaimana peletakan hak lain di luar HPL, itu saya lebih kepada pengabsahan perbuatan hukum. Tapi akibat dari perbuatan hukum ini saya mesti kepada sebesar-besar kemampuan rakyat. Itu pesan dari pasal 33 dan ditangkap betul oleh adanya hak pengelolaan ini. Begitu. Lanjut, Pak, Bu. Terus langsung aja ke slide nomor 20. Jadi yang macam-macam aja 154 20 begitu sekali dicepatkan. Satu nomor itu Pak. Nanti sebentar saya ini diusir. Slide 20 mana tuh? Yang ada kalimat tentang apa namanya tugas kewenangan notaris. Ini lanjut sedikit. Yang bersama. Cinta Bu. Yang baik tenang. Ini sih. Gimana? Ini. Kejauhan sebelum ini. Balik Pak. Bukan
bukan gedein, di bawah jangan digedein bukan. Nah ini kewenangan LPS membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan itu ada kewenangan. Kewenangan ini adalah kewenangan atribusi, kewenangan yang melekat pada LPS membuat sebuah dokumen hukum, membuat sebuah dokumen keautentikan dari soal penguasaan hak atas tanah. Karena dia punya kewenangan atribusi, maka dia turunan terhadap kewenangan tadi pasti itu berkaitan dengan wewenang pemerintahan. Jadi batas itu bukan semata-mata hanya sebatas perjanjian mudah ditandatangan dicap tidak, tapi ada fungsi-fungsi pemerintahan melekat dalam notaris, ada PPA. Fungsi-fungsi pemerintahan satu di antaranya adalah satu mengatur menyelenggarakan urusan pertanahan, kedua memastikan bahwa perbuatan itu sah, ketiga memang mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran terhadap undang-undangan, dan kelima bisa memastikan bahwa perbuatan hukum tadi bisa mensejahterakan rakyat. Itu dapat sampai itu berbasis itu, maka disebut membuat akta yang berkaitan pertanahan. Jadi ini kewenangan, kewenangan itu kewenangan atributif yang dilakukan dalam undang-undang. Jadi yang saya fungsi pemerintahannya mesti melekat di situ. Gitu. Nah, lanjut Pak Bu yang di ujung, saya klik kan. Kan Pak sebelumnya nantinya banyak hak-hak notaris Pak. Nah Ibu sekalian, ketika melekat pada dirinya ada kewenangan, ketika dia ada difungsikan pemerintahan, maka di dalam hukum memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Nah ini akan diperkuat lagi dalam undang-undang jabatan yang baru. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai PPA. Saya pikir ini mungkin dari tadi belum sempat terungkap, belum sempat kedalaman perlindungan hukum dan jaminan hukum, jaminan keamanan. Jadi forum ini tadi sudah banyak disebut adalah bagaimana kalau menimbulkan kesalahan, kelalaian, atau ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, kira-kira bagaimana bentuk hukumnya? Itu pertanyaan dilanjut. Nah, kita masuk ke perlindungan hukumnya bagi notaris atau PPA. Yaitu bahwa seorang notaris, seorang PPA perlu ditetapkan hak-haknya ketika dia membuat akta pertanahan. Ini bukan tugas kewajiban dan fungsi saja, tapi haknya apa di dalam dia membuat akta. Jadi ditetapkan, mudah-mudahan nanti ada sebuah regulasi tentang perlindungan hukum bagi seorang notaris PPA. Karena dia harus ditetapkan haknya. Yang kedua adalah negara wajib menggunakan sumber daya yang ada di pemerintah untuk memenuhi hak tadi. Penanggung itu adalah mendayagunakan sumber daya yang ada di pemerintahan untuk memenuhi hak tadi. Sumber daya regulasi, sumber daya teknologi, sumber daya keuangan, peningkatan kapasitas, itu semuanya sudah dikerahkan untuk bisa melindungi notaris atau PPAT yang menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga adanya yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya akses pada keadilan. Tadi kan juga banyak isu ada notaris yang kemungkinan besar ada kesalahan di dalam perbuatan itu. Nah, kalau saya boleh sedikit merinci apa yang dimaksud dengan akses keadilan, ada empat akses pada keadilan itu dalam menjalankan tugas dan fungsi. Yang pertama, memang dia merasa adil kalau dia tidak melakukan iklan. Dia merasa mendapat perlindungan hukum kalau dia memang tidak melakukan perbuatan pidana, penipuan, penyalahgunaan, uang suap sebagainya. Pokoknya intinya dia akan dilindungi dan memiliki akses pada keadilan ketika dia tidak melakukan perbuatan pidana. Yang kedua adalah pastikan bahwa perbuatannya itu untuk demi kepentingan umum, maka dibuka lebar-lebar adanya akses pada keadilan ketika dia berbuat itu untuk kepentingan umum, kepentingan pemohon izin, pemohon akta dan sebagainya. Pokoknya dia ada untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada prinsip kehati-hatian. Kalau dia hati-hati, cermat, seksama, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP dan sebagainya, maka dibuka akses keadilannya bagi dia. Yang keempat adalah ada sistem instrumen mekanisme evaluasi terhadap perbuatannya. Jadi undang-undang kita ini memang tidak langsung harus pidana,
Undang-undang jelas pilihan hukum itu bagi pejabat-pejabat yang bekerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahannya harus dilakukan perlindungan hukum terlebih dahulu untuk menyelesaikan secara administrasi pemerintah. Lalu berikutnya pidana. Maka dikenal dalam hukum ketika ada berlaku dengan menggunakan ultimum remedium. Jadi Bapak Ibu sekalian, histori hukum kita memang sudah ada aturan dasarnya, aturan pokoknya, aturan besarnya tentang bagaimana perlindungan hukum bagi seorang pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bisa dilanjutkan, Pak? Terus Pak, yang ini loh Pak, yang bukan itu, ke arah pelayanan notaris. Judulnya pelayanan notaris. Pelayanan notaris itu 21 Pak, 21. Ayat 21. Lulus baik ayat 21. Nah ini dalam konteks fungsi pemerintahan itu ada yang disebut dengan perlindungan hukum dan keabsahan hukum bagi yang berkepentingan, dan juga ada kompetensi dan kapasitas yang memadai. Ada pengetahuan, ada komitmen, ada konsekuensi. Itulah yang kita kenal dengan pelayanan notaris itu. Ada perlindungan hukumnya, tapi juga ada kompetensi dan juga ada konsekuensi, ada komitmen. Jadi sepanjang kita bisa mendorong HKL ini untuk kesejahteraan, maka hemat saya, maka tidak ada nuansa pidana ketika ibu bapak sebagai notaris, sebagai PKT menjalankan fungsi-fungsi pemerintahnya. Jadi kalau misalnya nanti ada tindakan atau ada urusan dengan pihak KPH, memang mesti ada sekarang tahapannya adalah tahapan persoalan ini dulu, perlindungan hukum bagi notaris PKT secara administrasi pemerintahan. Ya, administrasi pemerintahan itu atau hukum administrasi pemerintahan itu memang bekerja, berfungsi untuk itu, memberikan perlindungan dan keabsahan dan memastikan bahwa yang dikerjakannya dengan cukup hati-hati, dengan cermat dan seksama. Kalau itu nomor itu ada, bisa tidak ada, bisa tidak ada. Jadi itulah yang menjadikan kita bisa menyelesaikan di internal ada mekanismenya, satu di antara melalui kode etik dan sebagainya. Tapi prinsip dasar perlindungannya di situ. Terbuka kasus pada keadaan di situ. Nah terakhir, karena Bu Iren dan Bu Yani sudah sudah capek, sudah selesai. Bagaimana kita lihat dalam undang-undang atau dalam KUH pidana mengenai itu banyak hal yang kita anggap sebagai bagian untuk memastikan bahwa tanggung jawab hukum dari seorang notaris atau dalam rangka melaksanakan fungsi itu ada dasar pemaaf dan pembenar dan tindakan. Jadi inti dari paparan saya adalah ada 3 esensinya. Nanti kita bisa seperti itu. Yang pertama bahwa undang-undang notaris, undang-undang tentang jabatan notaris sudah memastikan bahwa ini jabatan pemerintahan. Maksudnya jabatan pemerintahan. Segala aspek yang menyangkut tentang regulasi pemerintahan lekat juga pada seorang notaris. Jadi ada perlindungan, ada pilihan kapasitas, ada pembantuan bantuan teknologi dan sebagainya. Ini masalahnya penting dalam konteks ini karena dia menjalankan fungsi pemerintah. Yang kedua, kalau kita melaksanakan konteks HPL harus diorientasikan, harus ditujukan, harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat pasal 33. Kalau kita bicara, makanya pastikan tadi Pak Bida mengatakan dengan amat tegas. Sebetulnya sederhana saja, ketika ada pihak lain yang akan memakai HPL, pastikan ke orang yang punya HPL, pastikan dia tidak punya hal yang disembunyikan, hal yang ditutupi, hal yang dimanipulasi. Pastikan itu. Kalau itu pasti aman kita. Karena kita bertindak secara hati-hati, secara seksama, secara kajian-kajian yang objektif terhadap apa yang menjadi istilah hukum dalam hadapan atas KPH. Dan yang ketiga, kita mendapatkan perlindungan hukum dalam mengerjakan kita. Satu di antara tahapan pertanggungjawabannya melalui tahapan administrasi atau etika dulu misalnya, baru hukum administrasi. Karena di dalamnya ada satu administrasi, baru ujungnya kepada pidana. Kalau misalnya ada suatu perbuatan yang menyebut kemudian atau pelanggaran sebagainya. Kira-kira esensi saya begitu, mungkin tidak bermanfaat, hanya sekedar perintah Pak Kusara dan Bu Ana saja. Saya perlu hadir, jadi saya tidak akan banyak hal yang harus dijelaskan dalam forum ini. Terima kasih Pak Kusara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.